Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah bagian dari fikih toharoh, di mana inti dari toharoh itu bersuci dari dua hal. Bersuci yang pertama bersuci dari najis, dan bersuci yang kedua bersuci dari hadas. Dan hari ini kita khusus bicara hadas dengan beberapa poin penting. Yang pertama adalah dari sisi pengertian. Secara bahasa, hadas itu artinya baru. Hadas itu artinya hadis, dan hadis itu artinya baru. Tetapi secara istilah, kata hadas itu di dalam ilmu fikih itu oleh para ulama diberikan definisi ma aujaba wudu'an au ghuslan. Segala hal yang mewajibkan kita untuk berwudu atau untuk mandi janabah. Jadi segala hal yang menyebabkan kita mau tidak mau harus wudu atau mandi janabah, itulah yang dimaksud dengan hadas. Tentu akan lebih lengkap pemahaman kita tentang hadas kalau kita bandingkan atau kita komparasikan antara hadas dengan najis, karena dia merupakan pasangannya. Jadi hadas dan najis itu kalau kita bandingkan, ya, hadas itu menghalangi ibadah, khususnya sholat. Tetapi nanti yang dihalangi oleh hadas ini bukan cuma sholat, tetapi ada beberapa ibadah yang lain. Katakanlah misalnya masuk ke dalam masjid, memegang mushaf, membaca atau melafazkan Al-Quran, tawaf di sekeliling Ka'bah, dan beberapa hal yang lainnya. Yang intinya adalah apabila kita berhadas, ya, hadas ini bukan benda, tapi dia merupakan status seseorang itu berhadas, tapi tidak ada benjolannya, Pak. Beda dengan nanti najis. Najis itu benda, dan orang dikatakan terkena najis kalau memang pada badannya, pakaiannya, atau tempat sholatnya ada benda tersebut. Tapi kalau yang namanya hadas itu dia tidak ada bendanya, jadi lebih merupakan status. Tapi intinya hadas itu menghalangi kita melakukan ibadah ritual, dalam arti ibadah yang khusus. Kemudian hadas itu adalah status hukum. Jadi tidak bisa dibedakan antara orang yang berhadas dengan yang tidak berhadas secara fisik. Ya, tidak bisa dibedakan misalnya dengan melihat warnanya, atau dengan mencium baunya, atau dengan katakanlah menjilat orangnya, gitu nggak bisa dibedakan. Lain halnya nanti dengan najis. Najis itu fisik, kelihatan, kasat mata. Orang yang terkena najis itu berarti badannya ada najisnya, ada cirinya. Entah itu dari sisi warna najisnya, atau dari aromanya, atau mungkin juga kalau kita jilat orang itu berasa najis gitu, fisik. Tetapi kalau yang namanya hadas tidak ada secara fisiknya, dia adalah status hukum. Status hukum seperti kita ini semua. Kita ini secara hukum berstatus sebagai orang yang misalnya sudah menikah. Buat laki-laki, Pak, status hukum sudah menikah itu tidak bisa dibedakan secara kondisi fisiknya. Tidak ada yang berubah dari kondisi fisiknya, apakah seorang laki-laki itu sudah menikah atau belum, apakah dia perjaka, apakah dia beristri, ataukah dia duda. Itu nggak bisa dibedakan. Kenapa? Karena memang status pernikahan itu bagi laki-laki lebih hanya merupakan status saja dan bukan merupakan fisik, ya.
Nah, begitu juga status kita ini berhadas atau tidak, ini status ya. Kalau terjadi hal-hal tertentu maka kita dikatakan berhadas, dan kalau tidak terjadi tertentu maka tidak berhadas. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mensucikan hadas, karena hadas ini tidak ada bentuk fisiknya, maka pensuciannya itu dilakukan dengan cara ritual. Ritual itu artinya ghairu ma'qulil makna, secara makna itu enggak masuk akal, dan cara menghilangkan hadas itu aneh bin ajaib. Jadi kita disuruh mengerjakan satu ritual ya, satu ritual yang mana ritual itu kalau kita cek secara logika ini sebenarnya nggak bisa dicerna secara akal sehat. Contoh misalnya mensucikan hadas itu kan dengan wudu. Bagian-bagian mana sajakah dari tubuh kita yang harus dibasuh dengan air, itu sebenarnya tidak punya alasan apapun. Kenapa harus wajah, kenapa tangan tuh harus sampai siku, kenapa hanya sebagian kepala, kenapa ada telinga, kenapa kaki sampai mata kaki, itu tidak ada landasan logikanya. Yang ada landasan syariahnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala maunya disembah dengan cara itu, maka Allah turunkan paket begini loh, kalau mau nyembah aku nggak usah mikirin kenapa dan bagaimananya, kerjakan saja. Dan itu yang yang kita katakan dengan ritual. Ritual itu tidak ada maknanya. Nah, berbanding terbalik dengan najis ya. Najis itu menghalangi ibadah juga, tapi najis itu sangat-sangat logis. Orang dikatakan bernajis ketika memang ada warna najisnya, ketika ada baunya, ketika ada rasanya, begitu. Dan untuk menghilangkan najis itu hampir tidak ada kaitannya dengan ritual. Intinya cuma fisiknya aja. Kalau fisiknya sudah tidak ada najisnya, selesai. Kadang-kadang mensucikan najis itu tidak perlu dengan air. Kadang-kadang, walaupun kebanyakan mensucikan najis memang kita butuh air, tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu harus dengan air. Karena intinya adalah bagaimana menghilangkan najis itu. Katakanlah misalnya jamaah sekalian, ada Rasulullah SAW itu dikritik oleh para sahabat bahwa salah seorang istri beliau yang bernama Ummu Salamah itu kalau jalan ya, bajunya itu panjang banget ngelewatin mata kaki sampai terseret-seret di atas tanah. Padahal jalanan di kota Madinah itu Pak tidak pernah sepi dari yang namanya najis. Karena di sana kan kendaraan itu kalau nggak unta, kuda gitu ya. Termasuk juga alat transportasi buat bawa barang-barang itu himar. Nah, jalanan di kota Madinah itu nggak pernah sepi dari kotorannya. Jadi kalau ada orang pakai baju kegombrongan ya, kepanjangan sampai terseret-seret di atas tanah, pastilah bajunya itu kena najis. Nah, ketika dikritik seperti itu kepada Nabi, ternyata Nabi mengatakan nggak apa-apa, biarin aja dia pakai baju kayak gitu. Kenapa? Karena walaupun baju itu ujungnya kena najis, tetapi ketika dia jalan keseret-seret lagi di tanah, maka tanah itu akan mensucikan najis yang ada. Ya, maka dalam hal ini kalau kita perhatikan, ujung pakaiannya Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW itu memang terkena najis, entah itu kotoran unta, kuda, kambing ataupun himar gitu ya. Tetapi kata Nabi, dengan dia jalan terus, maka apa yang tadi najis itu otomatis sudah suci dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu saya katakan mensucikan najis itu kadang-kadang tidak harus dengan air. Contoh yang kedua yaitu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat agar sebelum masuk ke masjid, coba sendal atau sepatunya dibalik dulu. Dibalik Pak, dibuka dan dibalik. Kalau kita kan dibuka dan ditaruh. Kalau di zaman Nabi dibuka nggak ditaruh, dibuka dibalik.
Kalau ada najisnya atau ada kotorannya, apa kata Nabi? Pakai lagi, kemudian dikeset-kesetkan ke tanah. Pakai lagi, keset-kesetkan ke tanah. Setelah itu, masuklah ke dalam masjid dengan menggunakan sendal tersebut atau sepatu tersebut, dan sholatlah dengan menggunakannya. Itu kata Nabi. Jadi dalam hal ini Pak, tidak selalu yang namanya najis itu disucikan dengan air, tetapi bisa juga dengan cara dikeset-kesetkan. Bahkan bisa juga najis itu ya disucikan hanya dengan cara digosok atau dilap saja. Misalnya ketika di zaman Nabi para sahabat perang dan mereka tetap mengerjakan sholat dengan pedang yang ada di pinggang. Padahal pedang itu Pak ada najisnya karena digunakan untuk apa? Untuk perang, ya, untuk membunuh lawan. Jadi ada banyak darah itu dibilah pedangnya itu. Tetapi ternyata Pak, ketika mereka sholat itu nggak ada cerita pedangnya itu dicuci dulu, nggak, cuma diseka aja, dilap, digosok begitu dengan kain, dan sesudah itu langsung dimasukkan ke dalam sarungnya. Lalu mereka sholat dengan mengenakan pedang yang ada di pinggang. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata membersihkan najis itu tidak selalu dengan menggunakan air, tapi bisa juga dengan cara dilap. Ketika benda yang terkena najis itu adalah benda yang keras dan licin permukaannya, seperti lantai, ya, atau kaca, dinding kaca itu Pak, itu keras dan licin, sehingga kalau ada najis, seandainya kita pakai tisu atau pakai lap atau pakai apapun, sehingga sudah tidak ada lagi, baik itu warnanya ataupun aromanya ataupun juga rasanya, sudah selesai. Jadi perbedaan hadas dengan najis itu jelas ya Pak, bahwa kalau najis itu dengan hadas persamaannya sama-sama menghalangi kita dari mengerjakan ibadah. Tapi dari sisi yang lain mereka itu keduanya berbeda. Bahwa kalau najis itu ada benda fisiknya, tapi kalau hadas itu tidak ada benda fisiknya, dia hanya merupakan status saja gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita bicara mengangkat hadas, sesungguhnya kita bicara tentang wudu. Kita bicara hadas, sebenarnya kita bicara tentang mandi janabah. Oleh karena itu kita nggak bisa melepaskan diri dari yang namanya wudu. Ya, kita bicara yang pertama mengangkat hadas kecil. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah." Wahai orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, Allah mengatakan, "Faghsilu wujuhakum." Ya, maka cucilah atau basuhlah wajah-wajah kalian itu. Wa aidiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, melewati siku kali. Wamsahu biru'usikum, dan juga usaplah sebagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah atau cucilah kedua kakimu sampai mata kaki. Ini ayat Quran Pak. Biasanya ayat Quran itu tidak detail kalau bicara tentang ritual ibadah, tapi khusus untuk wudu lumayan detail ya, apa saja yang harus dibasuh. Dan kemudian dari sanalah para ulama menyepakati bahwa yang namanya wudu itu setidak-tidaknya membasuh 4 bagian tubuh: wajah, tangan, kepala, dan kaki. Dan oleh para ulama ditambahi dengan niat, karena orang kalau membasuh wajah, tangan, kepala, kaki tapi tidak niat untuk wudu, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai wudu. Misalnya begini Pak, sekarang saya ini lagi mengajarkan tata cara wudu dengan praktek. Saya membasuh wajah, tangan, ya, kemudian kepala dan kaki. Nah, setelah saya mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana caranya berwudu, apakah boleh setelah itu saya langsung sholat? Apakah saya sudah dianggap berwudu? Jawabannya tergantung. Tergantung apakah waktu mempraktekkan tadi itu saya niatnya wudu beneran, atau saya cuma wudu-wuduan, pura-puranya wudu, cuman sekedar mempraktekkan. Kalau niatnya wudu betulan, maka saya bisa langsung sholat. Tapi kalau saya tidak niat untuk berwudu, walaupun saya membasuh wajah, kepala,
tangan, kaki, tetapi karena tidak ada niatnya maka itu tidak bisa dikatakan sebagai wudu yang sah. Oleh karena itu seluruh ulama sepakat wudu itu harus ada niatnya. Yang kedua membasuh wajah, ya. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang keempat mengusap, ya, bukan membasuh tapi mengusap sebagian kepala. Kelima membasuh kedua kaki, dan yang terakhir tertib. Para ulama umumnya menyatakan bahwa walaupun Allah tidak menggunakan kata summa kemudian dan hanya menggunakan wa artinya dan, tetapi wa di sini maknanya adalah urut-urutan. Basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu dan usaplah kepalamu dan kedua kakimu. Ya, Allah tuh menggunakan istilah dan. Tetapi kata dan walaupun sebenarnya dia setara, karena para ulama tidak menemukan contoh di mana orang wudu itu boleh terbolak-balik di zaman Nabi. Nabi belum pernah berwudu dengan cara tidak urut gitu ya. Belum pernah, tidak ada contohnya di kalangan para sahabat, tidak ada, bahkan di diri Rasulullah juga tidak ada. Maka umumnya mereka mengatakan bahwa wudu itu harus tertib, urut, tidak boleh terbolak-balik, dan kalau misalnya ada yang ketinggalan berarti harus diulangi lagi. Nah, inilah menjadi rukun wudu, ada 6 itu dalam rangka kita melaksanakan wudu. Nah, apa saja hal-hal yang disyaratkan untuk berwudu, ya kan? Atau hal yang tadi kita katakan menghalangi ibadah. Ibadahnya itu apa saja? Yang pertama sholat, ya. La sholata liman la wudu alahu, itu hadisnya. Tidak ada sholat kecuali bagi orang yang punya wudu. Yang kedua, menyentuh mushaf dengan dalil la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nanti para ulama sedikit berbeda pendapat apakah boleh orang yang dalam kondisi tidak berwudu dia menyentuh mushaf, ya. Kalau boleh saya kasih bocoran sedikit, yang mengatakan boleh itu memang ada, ya. Tidak berwudu boleh pegang mushaf itu ada. Tetapi kalau kita bandingkan antara yang mengatakan tidak boleh dengan yang mengatakan boleh, ini perbandingannya agak jomplang antara yang tidak boleh dengan yang bilang boleh. 4 mazhab yang mu'tamad, yang utama, yaitu mazhab Hanafi, di dalamnya ada beribu-ribu ulama yang berafiliasi kepada Imam Abu Hanifah. Yang kedua, mazhab Maliki, ada beribu-ribu ulama yang berafiliasi kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dan ada beribu lagi ulama yang berafiliasi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan beribu-ribu lagi ulama yang berafiliasi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. 4 mazhab yang besar itu sepakat mengatakan bahwa menyentuh mushaf itu diharamkan kecuali bagi yang berwudu. Dalilnya ini. Nah, cuman antum mungkin lebih sering mendengar ceramah yang kebalikannya, yaitu yang mengatakan nggak apa-apa kalau nggak wudu itu nyentuh mushaf. Siapa yang mengatakan itu? Tidak ada, kecuali 1 ulama saja, yaitu Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Ibnu Hazm tidak mewakili salah satu mazhab yang 4, tapi dia mewakili 1 mazhab yang mungkin kita di zaman sekarang tidak pernah mendengar istilahnya, yaitu mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri yang awalnya dihidupkan oleh bukan dirinya, bukan Ibnu Hazm, tapi orang yang bernama Dawud Az-Zahiri. Dawud Az-Zahiri tadinya adalah orang yang bermadzhab Syafi'i, kemudian dia keluar dari mazhab Syafi'i dan bikin mazhab baru yang orang kemudian menyebutnya dengan istilah Zahiri. Tetapi sayangnya mazhab Zahiri ini tidak berkembang di zamannya. Dia hilang, musnah bersama dengan wafatnya Imam Dawud itu sendiri. Murid-muridnya kemudian kebingungan gak punya guru, akhirnya murid-muridnya pada masuk mazhab Syafi'i. Nah, mazhabnya Dawud itu sendiri sirna, hilang, lenyap di tahun 250-an Hijriyah itu.
Nah, kemudian muncullah yang namanya Ibnu Hazm 200 tahun kemudian. Ya, dia sendiri bukanlah pendiri mazhab Zahiri, tapi di Andalusia Ibnu Hazm kemudian mencoba ya mensintesa ayat Quran, hadis dan sebagainya, tidak merujuk kepada satupun ulama yang besar, yang muktabar, tapi dia tafsirkan sendiri. Akhirnya beliau bisa membangun sebuah mazhab baru, neo-Zahiri, ya, Zahiri yang baru di zamannya. Dan memang muridnya cukup banyak. Beliau sendiri punya banyak karya, baik dalam usul fikih, kitabnya Al-Ihkam, dan juga dalam ilmu fikih, kitabnya adalah Al-Muhalla. Dan di dalam kitab Al-Muhalla itulah kita temukan satu-satunya fatwa yang membolehkan orang yang dalam keadaan berhadas kecil itu menurut beliau boleh pegang mushaf. Gitu. Itu satu pendapat. Selebihnya rata-rata jumhurul ulama mengatakan menyentuh mushaf itu harus dengan wudu. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, khutbah Jum'ah. Para ulama khususnya di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa status khutbah Jum'ah itu bagi imam itu sama dengan sholat. Sebab logikanya aslinya kita disuruh sholat zuhur, tetapi ternyata kita sholat Jumat yang rakaatnya hanya tinggal 2. Lalu 2 lagi kemana? 2 lagi itu adalah 2 kali khutbah. Nah, tetapi yang khutbah itu saja yang diwajibkan untuk dia seperti orang sholat harus berwudu. Adapun yang mendengarkan khutbah itu tidak. Sebab orang sudah dianggap mengerjakan sholat Jumat walaupun tidak mendengarkan khutbah. Ya, dia belum hadir. Tapi ketika khutbah udah selesai, begitu qomat dia datang dan ikut sholat, sudah sah, sudah gugur kewajiban sholat Jumatnya. Sehingga mendengarkan khutbah atau hadir pada khutbah itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat Jumat seseorang. Tetapi bagi khatibnya, maka dia wajib melakukan khutbah 2 kali, wajib. Dan untuk itu dia harus seperti orang yang sholat, di mana dia tidak boleh dalam keadaan berhadas. Dan khutbah Jumatnya harus 2 karena mewakili 2 rakaat. Nah, orang yang tidak hadir pada khutbah Jum'ah, maka sholat Jumatnya tetap sah asalkan dia masih bisa ikut sholatnya, ya. Atau bahkan hadir tapi tidur. Ini saya yakin di sini tidak ada yang seperti itu. Itu mungkin di daerah Ciledug atau daerah Bojonggede itu ada yang begitu, Pak. Tapi kalau di sini insya Allah khutbah Jumat itu tidak tidur. Tapi andai pun ada yang tidur gitu ya, apakah sah dia ikut sholat Jumatnya? Sah kalau tidurnya pas khutbah. Tapi kalau tidurnya pas lagi sholat, nah itu tidak sah gitu ya. Karena yang menjadi acuan itu adalah sholatnya dan bukan khutbahnya buat jamaahnya. Tapi buat khatibnya, maka khatib itu statusnya seperti orang sholat. Dia wajib berwudu, dan kalau khatibnya batal, maka dia harus wudu lagi. Artinya dia bilang kepada jamaah, sorry jamaah, saya batal, saya wudu dulu, gitu ya. Kalau dia gengsi, dalam arti nggak mau ngaku padahal dia batal, maka batallah khutbah Jumatnya. Kalau khutbah Jum'ahnya batal, seluruh jamaah tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena seolah-olah sholat Jumat itu tidak ada khutbahnya. Ya, harus ada khutbahnya, tetapi tidak harus diikuti oleh jamaahnya. Bagi imamnya harus. Dan yang terakhir adalah tawaf di sekeliling Ka'bah. Itu statusnya sama dengan sholat, hanya saja bedanya kalau sholat itu kita harus badan kita menghadap kiblat. Nah, sedangkan tawaf yang menghadap kiblat bukan dada kita, tapi bahu kita yang sebelah kiri. Bahu kita yang sebelah kiri ini menghadap kiblat, dan kita muter kalau dilihat dari atas berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, itu bedanya antara tawaf dengan sholat. Dan yang kedua bedanya adalah kalau dalam sholat berbicara itu membatalkan sholat kita, maka dalam tawaf berbicara itu tidak batal. Nah, perbedaan yang ketiga antara tawaf dengan sholat,
Kalau kita lagi sholat dan batal sholat kita pada rakaat entah itu pertama, kedua, ketiga atau rakaat terakhir, maka kita harus sholat lagi dari awal, dari rakaat pertama lagi. Ya, katakanlah kita udah at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah gitu ya. Belum salam tapi kemudian perutnya udah nggak bisa tahan. Lalu keluarlah sesuatu lewat kemaluan depan atau belakang, bus begitu. Maka dia batal dari sholat ya, dan harus berwudu lagi, mengulangi dari rakaat pertama lagi. Bedanya dengan tawaf, ketika orang tawaf sudah dapat 1 putaran, 2 putaran, pada putaran ketiga dia batal ya, maka dia cukup wudu saja dan memulai lagi dari tempat di mana dia batal di putaran yang terakhir yang dia lakukan, putaran ketiga. Maka dia tinggal teruskan putaran keempat, 5, 6 dan 7. Itu bedanya antara tawaf dengan sholat. Persamaannya sama-sama mesti dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Al-Hakim dan At-Tirmidzi disebutkan bahwa tawaf di Ka'bah itu adalah sholat, kecuali Allah telah membolehkannya untuk berbicara. Jadi kalau lagi tawaf kita boleh ngobrol ya. Harusnya sih baca zikir, atau paling tidak doa, atau paling enggak baca Quran. Tapi kalau terpaksanya mesti ngobrol, ya boleh-boleh juga, tidak batal. Jadi boleh SMS-an, boleh update status, bahkan boleh selfie ya. Bro lagi tawaf nih, dapat 4 putaran gitu ya. Teman-temannya se-Indonesia lihat semua, wih lagi tawaf dia, boleh. Tapi kalau sholat tidak boleh selfie gitu ya. Di dalam wudhu itu ada beberapa hal yang disunnahkan ya, seperti cuci tangan, membaca basmalah, berkumur, istinsyak, masukin air ke hidung, istinsar mengeluarkannya lagi, kemudian menggosok gigi, ini sunnah Pak ya. Kemudian meresapkan air ke jenggot, termasuk juga mengulanginya 3 kali kecuali kepala. Membasahi seluruh kepala itu adalah sunnah. Kemudian memasuh telinga, mendahulukan yang kanan, takhlil ya, sela-sela jari kita dibasahkan dengan air, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah sunnah. Oleh karena itu dalam kondisi tertentu, seandainya kita tidak bisa melaksanakan ini semua gitu ya, asalkan wajah, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala dan kaki itu sudah selesai, otomatis maka sudah selesai pula wudhu kita. Itu karena sifatnya sunnah saja. Nah, sedangkan hal-hal yang membatalkan wudhu, yang membuat kita jadi berhadas itu adalah pertama, keluar sesuatu dari kemaluan. Jadi dari dalam tubuh kita keluarlah lewat kemaluan depan, air kencing ya, madhi ya, wadi gitu. Kemudian mani juga membuat kita berhadas, bahkan bukan hadas kecil, hadas besar. Termasuk itu yang bentuknya tidak cair, misalnya dia berbentuk padat, batu ginjal dan sebagainya ya. Kemaluan belakang gitu juga Pak ya, berbentuk cair, berbentuk padat, bahkan berbentuk gas gitu ya. Itu semua membatalkan wudhu kita. Membatalkan wudhu kita berarti kita berhadas kecil gitu ya. Nah, sedangkan berhadas besar, tidak semua yang keluar lewat kemaluan depan atau belakang itu membuat kita berhadas besar ya. Tapi kalau berhadas kecilnya iya gitu. Berhadas kecilnya iya. Kemudian yang membatalkan wudhu diantaranya adalah tidur ya, dimana para ulama sepakat mengatakan bahwa tidur itu membuat seorang itu kehilangan dari kesuciannya. Hanya saja nanti ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa para sahabat Nabi pernah tidur dan kemudian mereka sholat tidak berwudu lagi ya. Ini kisahnya adalah bahwa Nabi kalau sholat isya itu seringkali beliau mengundurkan waktu sholatnya. Sudah masuk isya tapi beliau tidak segera keluar, dan tidak ada yang berani ngoprak-ngoprak Nabi, ayo cepetan kita udah pada datang nih semua, nggak ada yang berani. Dan Nabi kadang-kadang juga tidak menceritakan kenapa beliau tidak segera hadir. Nah,
sampai-sampai sebagian sahabat yang memang mereka sudah datang sejak awal, sudah ngisi shaf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu, sambil terkantuk-kantuk menunggu Nabi, itu ada yang sampai ngorok, Pak. Kedengeran suara dengkurnya gitu. Ada lagi yang kepalanya jatuh melulu ya, gini dikit jatuh lagi gitu ya. Tetapi begitu tiba-tiba Nabi keluar dari pintu rumahnya, karena pintu rumah Nabi dengan masjid jadi satu. Ini Masjid Nabawi, nah itu pintu rumah Nabi. Begitu Nabi keluar, Bilal langsung berdiri dan kemudian mengumandangkan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi kemudian memulai sholat, dan para sahabat yang tadi pada ngorok, yang tadi kepalanya pada terkulai, itu langsung berdiri dan ikut sholat bersama Nabi. Itu riwayatnya semua jalur ada dan rata-rata hadisnya sahih. Yang jadi pertanyaan, kenapa para sahabat itu tidur dan langsung sholat, tidak wudhu lagi? Padahal Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang tidur maka dia harus berwudhu. Nah, dua hadis yang bertentangan ini dicari titik tengahnya oleh para ulama, bahwa memang tidur itu membatalkan wudhu, tetapi tidak semua bentuk tidur itu membatalkan. Kalau dilihat ternyata para sahabat itu ketika mereka mendengkur dengan keras, itu posisi tubuhnya tetap tegak ya. Tidur sambil duduk, tidak telentang apalagi tengkurap gitu ya, enggak, tapi duduk, Pak. Duduknya pun tidak bersandar gitu. Jadi kalau duduknya itu bersandar pada tangannya gitu ya, atau dua tangan gitu, itu masih tidak apa-apa. Yang dikatakan tidur yang membatalkan adalah kalau nyendernya ke tiang, Pak, ya, ke tembok. Makanya yang sholat Jumat yang dekat-dekat tiang itu hati-hati. Kenapa? Karena begitu dia tidur dan badannya nempel tiang gitu ya, nah itu tidurnya membatalkan. Nah, para sahabat itu tidurnya tidak nempel ke tiang ya, juga tidak telentang, tengkurap dan sebagainya, tidurnya tegak. Dan oleh karena itu begitu Nabi datang mereka langsung sholat, tidak berwudu lagi. Baik, yang ketiga, hilang akal. Hilang akal ini zawalul akli, diantaranya adalah seperti orang gila ya. Bedanya tidur dengan hilang akal itu apa? Kalau hilang akal, Pak, akalnya hilang, itu gila. Kalau tidur, Pak, akalnya nggak hilang. Makanya banyak orang tidur itu bisa punya anak gitu ya, karena akalnya nggak hilang gitu ya. Dia cuma hilang kesadarannya saja, tapi akalnya nggak hilang. Beda dengan orang gila. Kalau orang gila itu akalnya hilang. Maka orang kalau udah berwudu mau sholat, gila dulu barang 5 menit gitu ya. Setelah itu dia mau sholat, nggak boleh. Dia mesti berwudu lagi. Kemudian menyentuh kemaluan. Ini juga para ulama sedikit kritiknya kuat dalam masalah hukum kemaluan ini. Sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja menyentuh kemaluan dan tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena kemaluan itu bagian dari tubuh kita, gitu ya. Maka dipegang, disenggol dan tersentuh itu tidak membatalkan. Tapi kebanyakan jumhurul ulama mengatakan batal karena Nabi pernah bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Orang yang menyentuh kemaluannya maka dia wajib untuk berwudu. Nah, tinggal yang dimaksud dengan massa yamassu, menyentuh itu apa? Umumnya para ulama mengatakan bahwa yang namanya menyentuh itu kalau yang menyentuh adalah telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam. Bagian luar itu tidak dikatakan massa yamassu. Jadi ada dua istilah. Ada lamasa ya, lamsu al-mar'ah, itu menyentuh dalam arti semua kulit kita itu termasuk lamasa yalmasu, nyentuh kulit perempuan ajnabiyah. Tapi kalau yang satu lagi massa yamassu itu hanya permukaan dari bagian dalam telapak tangan kita saja. Nah, seandainya itu gatel, Pak, gitu ya, lalu digaruk tapi bukan pakai bagian telapak tangan yang dalam ya, misalnya pakai bagian sini ada cincinnya ada pakunya dikit gitu, seret, nggak apa-apa. Atau pakai alat gitu ya, pakai garpu, pakai cutter gitu ya, atau pakai jarum pentul, apalah begitu, amplas gitu ya. Nah, itu kan tidak menyentuh, itu tidak batal gitu. Berikutnya lagi menyentuh lawan jenis. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang namanya lawan jenis itu membatalkan wudu mujarrad al-lamas
ya, sekedar nyentuh aja itu sudah batal. Baik sengaja, tidak sengaja. Yang penting kulit dengan kulit. Tapi kalau masih ada hail itu maksudnya ada baju, ada pakaian dan sebagainya, walaupun terjadi reaksi kimia, ya, terjadi ladzah, terjadi ser begitu, tapi sentuhannya tidak kulit dengan kulit, masih ada lapisannya, gitu ya. Kan biasa tuh Pak kalau lagi di kendaraan umum, ya, kendaraan umum itu kan nempel, gitu kan. Ada juga tuh Pak yang nempel kemudian bereaksi dia, gitu. Tapi nempelnya bukan kulit dengan kulit, masih ada bajunya. Itu dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan itulah mujarrad al-lams. Begitu kulit dengan kulit nyentuh, nggak nyetrum, nggak connect, nggak apa, cuma nyentuh doang, itu batal. Nah, beda dengan mazhab Hanafi, kebalikannya. Kalau kata Hanafi, kulit dengan kulit yang sentuhan tidak ada ser, nggak batal. Tapi walaupun ada ada bajunya, ya, dan tidak kulit ketemu kulit, nggak ketemu, cuman begitu nempel itu kemudian ada ser, justru batal. Nah, itu kebalikannya Pak, antara Syafi'i dengan Hanafi. Nah, oleh karena itu ini adalah khilafiyah yang muncul di tengah umat Islam, karena dua mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi sangat besar di dunia ini, misalnya di India, Pakistan, Turki, itu rata-rata umat Islam di sana bermazhab Hanafi. Sedangkan Syafi'i juga besar di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, ya, sebagian Mesir itu bermazhab Syafi'i. Nah, dua mazhab ini memang seringkali beda 180 derajat, ya, bukan hanya masalah urusan sentuhan kulit lawan jenis, masalah kunut, masalah apa dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang menarik adalah bahwa kedua ulama itu, yaitu Imam Abu Hanifah sendiri dengan Al-Imam Syafi'i sendiri, keduanya itu tidak bermusuhan, malah bermesraan. Bahkan antara murid dengan muridnya langsung dari mereka, itu mereka sangat dekat, ya, tidak ada saling menjelekkan, saling mencaci, saling mencemooh dan sebagainya yang terjadi di kalangan para fuqaha. Nah, kalau sampai terjadi ribut, berantem, saling menjelekkan, saling membedakan dan sebagainya, itu tanda-tanda bahwa mereka itu bukan muridnya, ya, tapi orang yang taklid buta begitu aja dengan satu mazhab, dan kemudian dia merasa dirinya sudah membela mazhabnya gara-gara dia mengatakan mazhab lain salah, keliru dan sebagainya. Nah, para fuqaha sendiri sebenarnya tidak jadikan masalah tentang apakah menyentuh kulit lawan jenis itu membatalkan wudu atau tidak. Dan yang terakhir jamaah sekalian adalah terkena najis. Ya, terkena najis ini khilafiyah juga. Sebagian ulama mengatakan orang kalau sudah wudu lalu badannya menyentuh najis tidak batal, karena tidak ada hadis atau ayat yang secara langsung menyatakan batalnya wudu gara-gara terkena najis. Kalau lagi sholat kena najis, iya, sholatnya batal. Tapi kalau lagi dalam keadaan berwudu terkena najis, tidak batal. Ini sebagian ulama mengatakan terkena najis bukan hal yang membatalkan wudu. Tapi sebagian lagi mengatakan terkena najis itu membatalkan wudu. Alasannya begini, orang kalau badannya masih belepotan najis, maka dia kalau berwudu tidak sah. Syaratnya orang berwudu itu harus suci dari najis, kan begitu. Nah, maka kalau orang itu sudah berwudu lalu kena najis, gitu ya, logikanya ya wudunya berarti batal, dan dia harus bersihkan dulu najisnya, kemudian dia berwudu lagi. Maka semua hal-hal yang membatalkan wudu itu memang rata-rata adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang terkait dengan masalah wudu. Saya akan berikan kesempatan beberapa menit. Kita masih punya waktu berapa menit lagi nih? Sampai 10 menit ya. Bila di antara bapak-bapak sekalian mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan masalah hadas ini, kita baru sampai pada hadas kecil saja, ya, bagaimana cara menuntaskannya dan apa saja yang mengakibatkannya. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan khusus di spesifik tentang hadas. Pertanyaan saya tadi adalah apakah kita wajib
istiqomah, konsisten mengikuti pendapat dari satu mazhab. Misalnya tadi kalau dengan najis kita ikut Imam Syafi'i, ketika yang lawan jenis kita cenderungnya ke yang satunya lagi gitu. Dan begitu pun dengan pendapat-pendapat lainnya, itu bagaimana? Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Apakah kita punya kewajiban untuk berpegang teguh pada satu mazhab saja, ataukah kita boleh loncat sana loncat sini cari yang paling mudah, yang paling gampang gitu misalnya ya? Jadi begini jamaah sekalian, sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa orang kalau yang namanya bermazhab itu harus pegang satu mazhab saja. Itu tidak ada perintahnya secara khusus. Hanya saja dalam prakteknya agak sulit, justru agak sulit untuk loncat-loncat. Saya kasih contoh perbandingan Pak. Ibarat kata kita dari Jakarta ini mau ke Bogor gitu ya. Sebenarnya banyak jalan. Mau jalan tol Jagorawi bisa, lewat Parung bisa, lewat Depok, Bojonggede bisa, bahkan naik kereta juga bisa, bahkan lewat jalur Kali Ciliwung juga bisa gitu ya, lewat Cibinong juga bisa, banyak. Dan semuanya nggak ada yang salah. Nah, cuman masalahnya begini Pak. Buat orang yang belum pernah ke Bogor sebelumnya, sekali-kalinya dia tahu itu jalan ke Bogor cuma lewat jalan tol gitu. Nah kira-kira buat dia bisa nggak ya sampai ke Bogor nggak lewat situ, tapi lewat yang lain. Dengar-dengar sih katanya ada juga jalan yang lain gitu. Nah tentu saja kita akan bilang kalau bicara bolehnya sih boleh-boleh aja, siapa yang ngelarang. Cuman apakah ente nyampe apa enggak, nah itu yang jadi masalah. Karena ente belum tahu jalanannya gitu kan. Nyampe sih nyampe, cuman lebih lama ternyata gitu. Nah begini maksud saya Pak, ke Bogor itu katakanlah itu ibadah ya. Yang namanya orang belajar ilmu agama, beribadah gitu ya, itu rata-rata dari zaman dulu di seluruh dunia itu selalu diajarkan lewat para guru, para ustadz, para narasumber, yang mana mereka itu rata-rata bermazhab. Rata-rata bermazhab. Dan mereka rata-rata tidak bermazhab 4. Mazhabnya cuma 1. Jarang ada orang itu menguasai mazhab sampai 4. Paling cuma saya doang Pak yang menguasai 4. Kenapa? Ini bukan sombong, bukan sok. Saya kuliah di Fakultas Syariah, jurusannya memang perbandingan mazhab. Mau tidak mau saya harus tahu, karena kalau nggak tahu Pak, saya kagak lulus, kagak naik. Ya, kagak lulus ujian. Karena ujian di fakultas saya adalah begini, contohnya menyentuh lawan jenis ya. Contoh soalnya nih Pak, Uzkur aqwalal fuqaha fi hukmi lamsil mar'atil ajnabiyah ma'a dzikril adillah. Sebutkan pendapat para ulama dari 4 mazhab tentang hukum menyentuh kulit lawan jenis, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Lengkapi masing-masing pendapat ulama itu dengan dalilnya mereka dari Quran dan Sunnah gitu ya. Dan sebutkan kenapa mereka berbeda pendapat. Itu soalnya Pak. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, saya kagak naik Pak, gitu loh, kagak lulus, gitu loh. Ini bukan masalah sombong, wah ngerti 4 mazhab, enggak, emang itu pelajaran saya, gitu loh. Tapi dalam hal kehidupan saya sehari-hari, biar bagaimanapun juga Pak, saya tetap orang Indonesia. Yang sejak kecil ngajinya itu belajar agama sama guru-guru ngaji orang Indonesia. Dan guru ngaji di Indonesia Pak, nggak ada yang bermazhab Maliki, nggak ada yang bermazhab Hanafi, nggak ada yang bermazhab Hambali. Seluruh kiai, seluruh ulama di Indonesia itu mazhabnya 1 doang, Syafi'i. Kalau Bapak nggak percaya nih ya, kalau nggak percaya kita coba tes Pak. Mungkin kalau saya tanya ke bapak-bapak di sini, saya tanya, Pak, Bapak nih mazhabnya apa? Jarang yang akan ngejawab. Syafi'i apa enggak ya? Mungkin agak bingung gitu ya. Maliki juga enggak, ini juga enggak. Ah gini. Sekarang saya tes Pak. Untuk ngetes itu Bapak bermazhab apa tuh gampang Pak. Saya tanya, sepatu dari kulit babi itu boleh dipakai apa enggak? Sepatu dari kulit babi itu najis apa enggak? Nah berarti antum Syafi'i. Gampang. Nggak ngaku juga saya udah bisa nuduh Syafi'i. Karena yang bilang najis itu Syafi'i. Yang di luar Syafi'i Pak, nggak ada yang bilang najis. Kenapa? Gini Pak,
Yang namanya bangkai Pak, itu kalau mati kulitnya itu kata Nabi, idza dubighal ihabu faqad tahura. Semua bangkai Pak, itu kalau kulitnya disamak itu sudah suci, tidak najis. Seluruh ulama sedunia, semua mazhab gitu ya, ya sudah, anjing itu kalau udah mati Pak, kulitnya itu kita samak suci. Babi itu kalau udah mati kan bangkai ya, kulitnya kita samak suci, karena hadisnya bilang begitu. Tapi kata mazhab Syafi'i, no, yang lain boleh suci, illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi tidak bisa disucikan. Kenapa? Karena anjing dan babi itu najis mughalladhah. Oke? Yang punya istilah najis mughalladhah itu cuma Syafi'i, Pak. Di luar mazhab Syafi'i itu tidak ada istilah najis mughalladhah. Babi najis iya, tapi tidak mughalladhah. Gitu loh, ya. Dan satu lagi yang menarik, bahwa hadis tentang wajibnya kita mencuci najis anjing itu ya Pak ya, itu sahih. Apabila anjing masukin moncongnya ke dalam air, oke, maka cucilah tempat air itu dengan 7 kali pencucian, salah satunya dengan tanah. Nah, Syafi'i dah pasti ketahuan ya, Syafi'i gitu ya. Saya tanya Pak, sebagai orang mazhab Syafi'i, lalu dalil tentang wajibnya mencuci 7 kali najisnya babi, mana hadisnya? Nggak ada Pak. Yang ada tuh anjing gitu, babi nggak ada gitu loh. Tapi kenapa babi itu jadi harus dicuci 7 kali juga? Kenapa? Karena dikias. Babi dikias kepada anjing. Pertanyaan saya, yang mengkias babi sama dengan anjing itu siapa? Mazhab Syafi'i gitu loh. Jadi kalau antum nggak mau ngaku sebagai orang mazhab Syafi'i, nggak apa-apa, pakai aja tuh sepatu terbuat dari kulit babi, itu nggak apa-apa. Di luar mazhab Syafi'i itu boleh. Tapi orang Indonesia Pak, yang namanya babi itu, wah itu udah paling anti. Orang Indonesia bermadzhab Syafi'i itu sudah talak 3 dengan babi gitu loh. Talak 3 dengan babi, ya kan? Ada kiai Pak, dia ngerokok tiap hari gitu. Dia bilang rokok itu fardu ain gitu. Kenapa? Karena rokok ini yang membuat dia bisa menjalankan kewajiban sebagai suami pada istrinya. Istrinya ada 3, dia nggak bisa tuh kalau nggak ngerokok dulu, karena memberi nafkah batin kepada istri itu wajib dan tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan merokok. Maka rokok itu fardu ain, ma la yatimul wajibu bihi illa bihi fahuwa wajib gitu. Selain itu beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren, wajibnya ngajar kitab kepada murid-muridnya. Tapi kalau belum jisamsu 2 batang, hurufnya nggak kelihatan semua gitu Pak. Maka kalau nggak ada hurufnya gimana mau ngajar? Terus biar hurufnya kelihatan gimana? Jisamsu 2 batang gitu Pak. Setelah shot gitu baru kelihatan tuh, baru bisa ngajar. Makanya menurut saya, kata beliau itu ya, rokok itu fardu ain, dia bilang gitu. Susah saya mau bilang haram, saya bilang wah nanti kanker ini khas. Ini saya ngerokok nih, enggak kanker, mana kanker? Enggak, kayak gitu kan. Ya udah, tapi saya punya satu kunci Pak, ya, bahwa kiai-kiai kita orang Indonesia itu rata-rata bermadzhab Syafi'i yang sudah talak 3 dengan babi. Saya ambilkan handphone saya cari majalah Detik Pak, ya, di Google Play Store tuh ada, bisa kita download gitu. Itu pada edisi kedua apa ketiga dari awal tuh Pak, itu ada pembahasan tentang benarkah filter rokok itu ternyata terbuat dari kandungan babi. Itu dibahas Pak. Dan memang asumsinya kemungkinan besar iya. Saya kasih lihat, nih baca Pak Kiai. Begitu selesai dia taruh handphone saya, astagfirullah, babi ternyata itu. Langsung dibuang Pak rokoknya. Jadi jangan bilang kanker, jangan bilang apa, bilang aja babi. Wow, langsung dibuang udah. Gitu. Ya kan? Orang Indonesia itu paling anti dengan babi Pak, gitu. Pokoknya sekali babi tetap babi, hidup babi, gitu loh. Ya kan? Coba Pak, saya mau tanya di sini, suntik meningitis yang pakai kandungan babi itu Pak, boleh apa enggak? Antum sebagai orang Indonesia pasti bilang nggak boleh, haram gitu, pasti bilang haram gitu. Terus nanti ada kapsul terbuat dari babi, ada ini terbuat dari banyak itu. Teman-teman saya yang aktivis makanan halal itu rata-rata bermazhab Syafi'i semua itu. Kalau sholat nggak kunut,
bukan Syafi'i, tapi giliran babi Syafi'i banget dia. Gitu loh. Nggak sadar kesyafi'iannya. Saya mau tanya, kenapa kok dia jadi Syafi'i banget? Dia tidak bisa memungkiri bahwa DNA aslinya dia adalah Syafi'i, karena dia tinggal di Indonesia, Pak. Tinggal di Indonesia. Belajarnya itu dari mazhab Syafi'i sebenarnya. Itu kebawa sampai tua gitu. Nah, ketika dia datang ke negeri-negeri yang Hanafi, baru dia kaget. Ternyata mazhab Hanafi lebih aneh lagi. Lebih aneh, Pak. Saya ke Turki, sholat di Masjid Sultan Ayyub, ya. Saya tadinya juga sok tidak bermazhab gitu. Kalau ditanya, ente mazhab Syafi'i? Enggak, saya bebas. Saya kembali pada Quran dan Sunnah, tidak pakai mazhab. Oke. Begitu saya sholat di Masjid Sultan Ayyub, imamnya baca luar biasa, ya. Ayat Al-Quran itu waladhdallin. Saya, Pak, orang Indonesia, Pak, langsung amin. Tidak ada satupun orang yang baca amin. Di dalam mazhab Hanafi itu amin itu sir, tidak dibaca. Wah, berarti saya ketahuan bermazhab Syafi'i. Udah ngaku-ngaku bukan Syafi'i, tapi DNA asli saya tetap Syafi'i, Pak. Saya tinggal di Indonesia dari kecil. Guru ngaji saya semua pasti orang bermazhab Syafi'i, walaupun kagak ngaku. Gitu, ya kan? Jadi pertanyaan antum kan tadi, bolehkah kita pindah-pindah mazhab? Bukan bolehkah, bisakah kita pindah-pindah mazhab? Susah, gitu loh. Karena pasti ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi, gitu loh, ya kan? Nah, yang bisa pindah-pindah mazhab itu saya, Pak. Saya belajar ilmu perbandingan mazhab, textbook, ya, di textbooknya, gitu. Tapi walaupun saya sudah belajar ini itu, termasuk istri saya juga perbandingan mazhab juga, giliran sentuhan mah kita buduk lagi juga. Kenapa? Udah bawaan orok, gitu. Emang udah dari sononya pendidikan kita sejak kecil begitu, dan itu nggak bisa diotak-atik lagi. Udah nggak bisa diotak-atik lagi, kecuali Pak, generasi Muslim perkotaan yang kecilnya nggak pernah belajar agama. Ya, insap-insapnya udah gini hari nih, Pak nih. Wah, baru rajin ke masjid gitu kan. Dia nggak pernah belajar ilmu agama lewat jalur para asatizah, lewat jalur para kiai, lewat kitab gundul, itu nggak pakai lewat itu. Ya, dulunya mah begajulan gitu aja. Jarang sholat, jarang puasa, jarang apa. Pas kerja di tempat yang kantornya suasananya kondusif, baru rajin ngaji. Nah, yang begitu-begitu emang biasanya kalau tanya mazhabnya apa, bingung dia gitu. Mazhab apaan ya? Orang Islam aja juga baru tumben, begitu, Pak. Gitu. Ya, karena dia tidak lewat jalur yang aslinya gitu. Jadi pada dasarnya bukan tidak boleh, ya. Boleh-boleh saja, tapi begini, Pak. Kita jangan sampai menganggap perbuatan ini adalah mazhab Hanafi, ya, lalu kita pakai, ternyata di Hanafi tidak diakui. Gitu loh. Kita menganggap kayak ini jalan ke Bogor nih, kayaknya gitu ya. Kita taunya kan cuma jalan tol. Kita pikir jalan itu ke Bogor, ternyata tidak, gitu loh. Jadi kalau mau loncat-loncat satu mazhab ke mazhab yang lain itu, Pak, belajar juga. Bener nggak? Gitu loh, ya. Saya ambil ilustrasi lagi sedikit begini, Pak. Dalam baca Quran itu juga ada mazhab. Cuman kita nggak sadar aja. Kita nih, Pak, orang Indonesia rata-rata baca Qurannya pakai mazhab siapa? Hafiz dari Asim, gitu ya. Ini bacaan Quran di Indonesia, Pak. Nanti di berbagai negeri yang lain itu bacaan qiraat itu bisa nggak seperti yang kita punya, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar ada orang baca qiraat yang agak sedikit berbeda, ya buat show off aja sih. Qori gitu ya. Dia baca wadduha gitu. Bukan wadduha, tapi wadduha. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu. Boleh nggak, Pak, baca kayak gitu? Boleh nggak? Kalau nggak tahu ilmunya nggak boleh. Tapi kalau belajar, boleh, karena dia belajar. Sebab kalau dia nggak belajar, main aja di belakangnya, Pak. Tiba-tiba kita baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nggak boleh. Kita nggak boleh bikin sendiri, ya. Harus kita belajar dulu, dan kalau kita udah belajar, boleh. Ya, Fatihah itu, Pak, kalau pakai qiraat yang lain itu jadi aneh, karena bacaannya menjadi ada qiraat. Kalau kita kan ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Ternyata ada qiraat yang lain ihdinas siratal mustaqim, bukan pakai shad tapi pakai dha. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah dengar enggak yang kayak gitu? Nggak pernah dengar ya, jarang-jarang kan.
kalau ada imam baca kayak gitu, bawahnya pengen nimpuk aja dari belakang. Quran bakal main gitu. Padahal enggak, itu juga ada qiraat. Cuman kita nggak boleh. Kemarin imam baca kayak gitu tuh. Kita bikin baca kayak gitu. Nggak boleh juga. Kenapa? Dia baca begitu karena dia belajar. Ada ilmunya, ada rujukannya. Nah, ketika antum mau pakai mazhab Hanafi, mau pakai mazhab yang lain, monggo silahkan, tapi harus punya rujukan. Baca kitabnya dulu gitu kan, ketemu sama ustadz yang memang mazhabnya Maliki atau Hambali atau Hanafi gitu. Bagus nih antum kalau besok ini materi fikih ya dibagi sesuai dengan mazhab ya. Ustadz, besok kita bahas tentang mandi janabah versi mazhab Hanafi gitu. Paling ustadznya bingung, aneh belum pernah masuk mazhab Hanafi, suruh ngajar pakai mazhab Hanafi, nggak bisa Pak ya, karena orang itu bisa ngajar sesuai dengan apa yang dia pernah belajari. Kalau dia belum pernah belajar itu tiba-tiba suruh ngajar, nggak bisa. Guru silat itu nggak bisa ngajar taekwondo gitu ya kan. Guru gulat itu nggak bisa ngajar tinju gitu, kecuali memang mereka yang belajar semua. Nah tapi jarang Pak guru bela diri yang tahu semua, jarang ya, paling 1-2 aja, selebihnya mah enggak gitu ya. Jam 1 lewat. Cukup sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.